selamat datang di podcast Baku Tanya. Kembali lagi bersama saya Titi Rejep. Dan tentunya pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang terkait dengan tema yang begitu luar biasa, yaitu memotret potensi ekonomi kreatif di negeri Saruma. Saat ini saya sudah bersama dengan founder Mamoros Production sekaligus owner Stere Cafe. Ya, Bung Hamid, apa kabar? Baik-baik, siap. Semalam malam. Bagaimana kafenya saat ini? Nah, alhamdulillah lancar ya. Jalan lancar, baik. Makin rame lah. Makin Maksudnya ini rame baru ya. pindah kita. Baru pindah di lokasi yang baru. Lama ya, baru pindah sekitar 6 bulan lah. Sekitar 6 bulan. Baru. Iya, ini Hamid ini hobinya musik ya, tapi punya kafe juga. Punya kafe juga, ada studio musik. Ada studio musiknya juga. Sekaligus studio musik, ada sekaligus berbisnis. Oh iya, berarti kafe sekaligus live musik ya Live di kafenya. musik, bisa juga recording di situ. Bisa juga Bikin recording. konten YouTube, kadang-kadang cover lagu begitu. Di situ semua Di ada studionya itu. Ya. Bagaimana bermusik sambil dapat uang lah maksudnya. Luar biasa ya. Ini idenya ini untuk membangun kafe yang sekaligus dengan studio musik itu gimana? Udah Awalnya lama ya. gimana ceritanya? Itu ceritanya panjang ya. Itu kan tahu sendiri, saya dulu pernah kerja di BRI ya. Nah di situ tuh saya menemukan ide itu tuh dari situ ya, dari batu loncatan itu, mulai dari jadi mantri tim marketing dari BRI. Akhirnya di satu titik berpikir bahwa lama-lama ini harus punya satu ide yang bisa berdiri sendiri lah ya. Jangan terikat dengan apa ya, nggak mau terikat karena basicnya orang sini nih, nggak mau terikat. Intinya mau terikat, kemudian bisa mandiri secara ekonomi ya, begitu. Akhirnya saya merenung tuh di situ. Ini saya punya potensi nih musik nih, kasihan nih alat-alat di rumah abu terurus tuh. Akhirnya saya bilang, kayaknya waktu itu saya nonton ADC 2 ADC 2 di bioskop ya, pada saat lagi cuti BRI saya nonton ADC 2. Terus di situ kan ada klinik kopi tuh yang mas ya, ada orang seduh-seduh kopi di adegan, ada di sesi itu ada adegan seduh kopi. Saya mulai tertarik dari situ. Akhirnya ini kombinasi yang bagus nih kalau musik dengan kopi nih. Saya pikir, mulai lagi saya ngulik-ngulik. Akhirnya satu saat saya putuskan untuk keluar dari BRI itu, untuk membuka satu usaha yang bagaimana bisa mengekspresikan saya kreativitas ya. Saya waktu itu belum tahu bahwa ini industri kreatif atau apa ya. Zaman itu di 2017 itu kalau tersalah Sterek 2017 mulai keluar tuh 2016, pertengahan 2016. Kemudian memutuskan untuk bikin kafe itu 2017 Desember. Di situ saya belum ngeh tuh bahwa ini industri kreatif ternyata gitu. Nah, yang paling penting itu idealisme saya yang ingin bermusik, tapi bagaimana saya bisa berpendapatan gitu. Mandiri secara ekonomi. Gimana ya? Nah, saya di BRI itu kan diajarkan bagaimana supaya setiap hari dapat nasabah gitu loh. Nah, saya bisa tuh melakukan hal itu di bisnis saya tuh. Kalau di BRI itu kita diajarkan untuk bagaimana capai target. Nah, saya lakukan trik-trik itu, mempraktekkan di bisnis ya. Mulailah saya dari 2017 itu kan sebenarnya ekosistem perkopian itu belum ada tuh. Iya, untuk di Halmahera Selatan ya. Yang perkopian waktu itu masih ada kafe-kafe yang lain ya, tapi dia memang belum fokus terhadap kopi yang kayak gitu, yang pakai alat-alat ya, yang pakai ada namanya V60 seduh-seduh kayak begitu. Nah itu belum ada tuh. Tapi saya bukan berambisi, bukan. Tapi saya tertahu juga sebenarnya waktu itu. Saya cuma nonton filosofi kopi, ADC 2, terus beli alat-alatnya tuh dengan modal yang tadi dari BRI. Kumpul alat-alatnya satu-satu, terus ngulik dari YouTube. Oh ternyata kopi ini menarik gitu. Nah, teruslah buka tuh, orang masuk di kafe pun tanya, ada kopi cappuccino saset. Nah itu kan saya bingung tuh. Padahal saya bawa buat ini nih untuk
pakai biji-biji kopi kan, bukan yang Asli dari biji kopi. bukan yang digunting pakai kapal api begitu baru ditaruh pakai air panas kan, bukan. Maksud saya bukan begitu, tapi saya punya keterbatasan untuk komunikasikan bisnis ini. Nah, mulai saya merasa tuh panjang tuh ceritanya tuh bagaimana supaya orang tahu bahwa kopi itu bukan yang sasetan begitu. Nah, itu lagi berkembang lagi tuh ide itu tuh mulai berjalan, ketabrak dengan masalah-masalah yang tadi tuh. Orang masuk selalu tanya, ada kopi cappuccino yang itu yang bendera Italia di belakang tuh. Kayak gitu. Ada yang saya bilang, kopi hitam kapal api ya. Aduh, kita susah-susah beli dari luar di Bandung. Dong tanya kopi kapal api. Nah, itu yang kita kesulitan untuk mengkomunikasikan Karena bisnis itu belum tadi. mengenal Nah, kan. itu sulitnya karena masalahnya baru satu orang yang di situ yang bergerak di industri itu kan. Akhirnya kan kesulitan tuh. Nah, makanya plus minus katanya orang bilang persaingan itu tidak bagus, padahal persaingan itu bagus. Ya, nah itu saya merasakan di situ. Ketika banyak kafe, akhirnya banyak yang mengedukasi kan, otomatis. Tapi ekosistemnya kan itu ditarik ke sana kemari kan. Artinya ada contohnya ada kafe 1, 2, 3. Ini kan akan rame-rame mendiskusikan hal itu tuh. Akhirnya orang makin cepat untuk paham. Nah, Informasinya sampai ya. nah akhirnya saya merasa, ternyata persaingan itu tak bisa dianggap sebelah mata gitu, maksudnya ini ada nilai positifnya gitu loh. Nah, mulailah jalan tuh. Waktu itu ramai sekali. Saya cuma jual kayak pop ice begitu tuh. Waktu itu kan masih kayak SS blend begitu tuh. Belum terlalu fokus kopi sampai dengan kilo-kilo yang saya beli itu stok sekitar 3 kilo. Itu habisnya lama dibandingkan dengan kayak kayak blend tadi, kayak pop ice begitu, itu lebih laku. Dan itu rame saya tak bisa bendung sendiri waktu itu kan, belum ada karyawan, cuman bersama adik ngurus itu. Dan sampai sekarang ini sampai sekarang 7 tahun atau 8 tahun berjalan, akhirnya mulai paham bagaimana psikologis konsumen dan lain-lain sebagainya, bagaimana cara mengatur harga, bagaimana cara menghitung HPP-nya dan lain-lain sebagainya lah itu. Kemudian musik itu sebagai ego dari idealisnya saya tuh. Ya, sumber pendapatan saya bermain musik, orang nonton lagi gitu. Asik kan begitu. Jadi formulanya cuma itu. Pengen berdiri sendiri, pengen berdiri secara ekonomi sendiri gitu. Terikat dengan satu ini. Tapi harus analisa dulu. Kawan-kawan jangan langsung ikut begitu tuh. Maksudnya jangan langsung keluar dari PNS langsung ikut. Maksudnya harus analisa dulu terhadap nguni kekuatan apa, nguni bisa apa. Cenderungnya kemana? Jangan karena kita bilang begini kun jadi rame-rame berhenti PNS tak bisa gitu. Tak ada. Maksudnya tong ini lihat tuh diri maksudnya itu analisa itu. Potensi dari diri kita tuh lebih kalau di bahasa pandai-pandai itu nama analisis SWOT ya. Oh iya. Lihat kelemahan, lihat kelebihan. Baru orang mau lakukan apa begitu. Nah, itu menurut kita perjalanan kafe itu. Jadi kalau untuk kafe kan tetap ya setiap hari punya penghasilan ya. Secara bisnis menjanjikan ya, ekonominya terjamin. Kalau musik bagaimana? Kalau musik, alhamdulillah sekarang kemarin tuh ada punya album juga, punya baru single, tapi masuk dalam album kompilasi Kom. Kemarin di Ternate diundang, kita cipta lagu bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia tuh susah liriknya, bikin bahasa Indonesia susah. Bahasa Inggris lebih gampang ya? Bahasa Inggris lebih gampang, DP cara menyanyi itu lebih gampang. DP nada-nada lebih gampang. Nah, akhirnya saya bikin lagu bahasa Inggris. Ternyata ini dipantau lewat saya bikin story kan gitu. Nah, inilah kekuatan tadi tuh ekonomi kreatif tadi tuh, digitalisasi dan sebagainya itu membantu kita orang penyebaran informasi ya, begitu. Kemudian saya bikin story, ada teman satu yang dari Ternate lihat itu lagumu ya gitu. Dia bilang, oh iya, gimana kalau nggak bisa masuk di album kompilasi ini di Ternate? Panggil lah, rekaman tong bikin album di Bacan, bikin single itu di Bacan, terus dikirim sampelnya ke mereka yang ngurus semuanya, publisher segala macam itu pakai bantuan dari Ternate gitu. Akhirnya dari efek itu kita dapat panggung-panggung yang lain. Contohnya Contoh kita dari rilis album rilis single itu kita dipanggil ke Tidore lagi main. Karena yang ekosistem yang ada di dalam seputaran Kong tadi, seputaran panggung tadi itu melihat kemudian
kan berbagi informasi Iya. akhirnya kita dipanggil tuh, dikenal lagi tuh, dipanggil lagi di panggung yang lain, di Tidore dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang menurut saya berdampak menurut saya secara ekonomi ya. Dan itu dibayar, bukan Bukan gratis. ya, itu dibayar, dikasih doi tiket, dikasih penginapan, dihargai, dirasa dihargai loh kalau punya karya gitu loh. Kalau kalau bicara ekonomi kreatif kan tetap basisnya tuh kan kreativitas yang berdampak ekonomi ya. Menurut kita begitu. Jadi saya pikir ya alhamdulillah lah, maksudnya bisa menghasilkan dari musik sedikit, Dari kafe kafe. juga sedikit begitu. Yang penting tuh serius sih, Yang maksudnya. penting serius. Yang penting fokus lah begitu. Dan mau berinovasi. Mau berinovasi begitu. Kalau kafe Sterek dengan kafe-kafe yang lainnya bedanya apa? Kalau lebih ke karakter ya, kalau misalkan bikin sesuatu ya paling penting di saya itu karakternya begitu, maksudnya Sterek itu karakternya apa gitu. Ayo Sterek, oh di sana tuh kopi enak gitu loh. Nah itu yang harus dibangun, jangan apa ya, jangan batasi. Kalau karena mau bikin satu karakter begitu kan akan banyak nih kafe nih, akan banyak nih, tapi bagaimana contohnya ya, merek yang luar nih ya. Nah itu sampai sekarang kan masih tertanam di orang pe kepala kan, Cappuccino. logo warna hijau tuh Oh kan, iya, misalkan betul. tuh logo warna hijau yang putri apa Iya, tuh. iya, iya. Nah itu kan masih tertanam di orang. Itu apa sih kita mempelajari, oh ternyata dia bangun karakternya. Nah ada yang bangun secara lifestyle-nya, misalkan dia lebih menjual apa ya, gaya ya, dia lebih menjual gaya, mulai dari cupnya itu harus bagus, bagaimana mengemas produk itu lebih bagus begitu supaya orang Packagingnya ya. packagingnya produk tuh, jadi bagaimana melakukan apa, membuat produk itu lebih inovatif, kemudian bernilai secara apa ya, ketika orang pegang begitu itu kan orang merasa ada value di situ gitu. Kayak misalkan contoh ngana pegang yang itu label hijau tuh, pasti kan orang tahu ngana orang kaya, Orang misalkan kaya kayak karena gitu. harganya selangit ya. Doi banyak ini, padahal Padahal belum tentu. belum tentu mungkin Bisa begitu. jadi itu uang semester beli. Nah itu Pakai secara begitu. psikologi itu kalau tong lihat market di sini juga padahal mengarah ke situ juga gitu. Ada yang FOMO juga sekarang kan anak-anak tuh, Iya. ada FOMO ikut-ikutan dan lain-lain. Tapi ada orang-orang yang memang konsisten untuk ngopi itu, dia secara ngopi itu kan harus tenang, nikmati bagaimana. Kalau ada yang ngopi yang cepat-cepat itu yang saya agak rasa aneh tuh. Dia nikmati tapi dia bikin kayak pop ice diminum tuh. Nah itu ini kalau mau aus minum beli mineral kan, iklan beli air minum tuh. Nah, kalau minum kopi ya dinikmati dulu, nganape waktu yang tadi hektik di kantor ya Mungkin buang lebih lah. santai ya. Buang santai dulu, untuk spend waktu sekitar 5 menit untuk nikmati nganape kualitas itu tadi tuh. Karena bikin kopi itu kan tak bisa cepat-cepat tuh, itu harus pelan-pelan. Nah ini masalah bagaimana kita orang apa ya, mengelola jasa tadi nih, yaitu jasa dalam pelayanan di kafe, kemudian mengemas produk, membuat brand image itu seperti apa nanti, itu kan termasuk dalam ekonomi kreatif ya, masih dalam lingkup itu. Begitu sih kalau kita. Dan tapi kalau kita bisa memotret ekonomi kreatif yang ada di Bacan nih, mungkin sesuai pengetahuan kita ya, sejauh yang kita pandang selama ini sekitar 8 tahun, perkembangan di ekonomi kreatif mungkin jangan terpaku di musik atau kuliner ya. Iya. Dia kan ada aspek lain lagi, misalkan kayak programmer itu juga industri kreatif. Aplikasi-aplikasi yang dibuat di perkantoran seperti BKD, seperti keuangan, ada Simda dan lain-lain sebagainya, itu kan orang itu masuk dalam sektor ya, ekonomi kreatif. Nah itu juga kemudian kerajinan tangan, kemudian ada di situ seni pertunjukan kayak IO gitu. Nah itu kan, tapi ada beberapa ada ekosistem di sini masih menganggap bahwa berkomunitas untuk melakukan ekonomi kreatif itu kan basisnya kreativitas ya. Jadi yang menghasilkan uang, tapi asetnya itu sebenarnya kan
ide kan, Ide. asetnya kan ide, asetnya ide. Nah, kebanyakan dari teman-teman tuh menganggap bahwa yang paling praktis adalah jadi IO di sini untuk mendapatkan uang kan begitu. Kalau membuat komunitas kemudian berpenghasilan itu dong merasa agak susah gitu, agak ini. Kemudian saya melihat di sini tuh ya mesti banyak pelatihan, pelatihan, Kurangan kemudian SDM mungkin ya. pelatihan juga harus diperbanyak, kemudian akses modal terhadap apa ya, industri kreatif atau ini ekonomi kreatif nih, yang misalkan UKM itu harus di Support dari pemerintah daerah. support lah begitu, di support oleh pemerintah daerah. Kemudian pelatihan tadi dilakukan. Akses modal tadi itu yang paling paling penting. Tapi kebanyakan orang masih menganggap juga bahwa ekonomi kreatif itu ada terhadap DP penghasilan begitu. Orang masih menganggap stereotype begitu. Orang masih melihat bahwa kerja di event tuh ada kah DP doi? Mana kan MC? Dapat kan ada DP. Dapat. Nah, itu kan itu kreativitas di atas Iya, panggung ngana lakukan tuh. Ngana berpikir tuh Pikir ide-ide yang dikeluarkan. apa sebentar terbicara nih. itu yang kita bilang maksudnya. Kadang-kadang orang bilang, bikin band itu apa kah DP doi? Nah, ternyata Itu kan ada. menurut orang-orang Gitu. awam kan Iya. menurutnya tidak ini. Iya. Maksudnya tak bermanfaat lah ya. bermanfaat. Ngapain menyanyi buat pukul-pukul bikin beribut tuh. Tapi padahal don tahu. Sekarang perkembangan ini sudah luar biasa. Musik juga dihargai ya. Iya. Itu jadi jembatan lah maksudnya. Jadi jembatan kalau mau berbisnis jangan langsung tiba-tiba ambil keputusan. Oh, kita mau ambil langkah ini padahal dia PNS bilang jangan, harus dipikirkan baik-baik, tak bisa. Tuh. Bisa juga jadi PNS sambil berbisnis. Nah, bisa itu. Yang penting waktunya. Semua punya pilihan masing-masing. Iya. Yang penting bisa bagi waktu. Iya. Itu sih maksud kita kalau dari potret ekonomi kreatif di sini. Ya. Tapi kan basisnya tadi tuh ada komunitas, ada ide, ada karya yang berkualitas. Nah, itu yang dipertahankan sebenarnya harus. Dan kemudian akses modal yang dari pemerintah itu harus diperhatikan, harus dimanfaatkan dengan produktif ya. Begitu, kayak begitu yang cuman ya mungkin siapa tahu dari podcast ini juga pemerintah bisa lebih buka akses itu. Kayak membuka peluang-peluang kepada apa ya, jangan cuma saya ya, harus saya selesai maksudnya minimal kasih orang lain begitu, kasih orang yang lain baru-baru memulai kayak ada yang jual-jual di bawah tuh, saya lihat banyak sekali tuh dia masing tuh kan begitu. Ya, saya pikir itu perlu perhatian lah begitu menurut saya ya, biar bisa kasih inilah, kasih workshop lah, kasih workshop biar minimal pelatihan gitu ya, workshop rame-rame lah gitu tuh. Kayak misalkan ada event, salah satu event misalkan diundang tuh ada pelaku atau mentor dari Jakarta, kemudian dikasih satu sesi untuk dia bisa ini kan orang bisa serap tuh ilmunya. Itu yang penting. Bagaimana cara berbisnis dengan baik, bagaimana cara mengemas produk ke apa kan tuh begitu supaya lebih menarik ya itu, kan. Itu yang harus lebih apa ya, diformulasikan dari pemerintah apa ya. Mungkin pelatihan dan modal usaha. Ya, itu yang saya rasa saya teradil menurut saya begitu. Kayak saya di sini ya oke, saya udah di bank, saya punya basic marketing dan saya punya pengetahuan yang itu modal itu kan teradil buat orang yang terpunya modal kan. Betul. Nah, kalau itu bisa dilihat sebagai apa ya, nilai positif ya, kenapa tidak dilakukan? Itu dilakukan lah begitu. Apa pengembangan yang kayak tadi itu. Kira-kira itu masukan untuk pemerintah daerah ya. Kayak ada event diundang tuh mentor-mentor yang bagus tuh dari Jakarta untuk kasih kuliah umum lah misalkan. Diselipkan waktunya sore ke nanti sebentarnya baru acara tuh. Nah, itu kan keren tuh kalau kayak begitu. Iya. Apalagi industri kreatif kemarin di bidang kuliner dia menyumbang menyumbang terbesar juga di Indonesia ya, maksudnya selain musik yang konser-konser itu kan perputaran ekonomi tuh. Nah, itu juga kuliner juga termasuk tuh. Jadi jangan anggap sepele hal-hal itu tuh. Kayaknya paling besar kuliner mungkin. Kuliner besar juga dari Karena di setiap acara musik pasti ada orang yang jualan pasti kuliner. Pasti ada UMKM tadi tuh. UMKM tuh. Nah, itu sih yang lebih ini. Jadi saya pikir pengembangan kayak begitu penting. Kemudian akses modal tadi harus dibuka begitu. Tapi jangan sampai salah-salah untuk merumuskan hal ini, nanti tidak seimbang gitu. Ya coba di riset lah maksudnya. Toh biar tepat sasaran. Ya, gitu. jangan sampai bantuannya tidak tepat sasaran.
itu sih kalau saya memotret industri kreatif ya. Ekonomi kreatif. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai usaha ya, ekonomi kreatif, mau terjun di dalam ekonomi kreatif nih, pesan-pesan untuk teman-teman apa? Pertama tuh menurut saya tuh kayak keresahannya dulu tuh. Biasanya tuh kumpul-kumpul nongkrong terus bilang kita mau bikin ini deh, itu kan keresahan itu. Dia tercipta dari keresahan dulu, kemudian cari orang yang sama kan begitu. Biasanya kalau dia memang mau bisnis sendiri itu kan dia harus ngulik dulu lah minimal. Sekarang kan internet itu saya pikir sebagai jembatan untuk segala segala sisi Informasi. ya. Dia bisa ke informasi, dia bisa kasih publikasi dengan produk, dia bisa memperluas dengan jaringan, dia bisa menambah ilmu pengetahuan mungkin. Nah itu digulik dulu, kita ini cocoknya di mana kan begitu. Lebih memperbanyak lah pengetahuan yang kayak begitu. Tapi jangan baca quotes Instagram yang termasuk akal. Nah itu biasanya tuh quotes Instagram yang banyak sekali tuh. Nah itu tuh kan banyak tuh yang so ada penelitian juga itu kan kurang bagus tuh, jadi kurang bagus untuk produktivitas ya. Kayak generasi Z sekarang tuh ya kurang mimpinya tuh kayak dia panjang gitu loh. Dia cuman pendek mimpinya tuh. Dia cuman kita mau lakukan ini supaya kita dapat pengakuan ini gitu loh. Dia melakukan cita-cita yang panjang kemudian bisa sustain lama, bisa panjang gitu. Dia melakukan hal itu. Kalau saya maunya instan gitu, kayak enak ya jadi Hamid bisa ada studio, bisa ada kafe, penghasilan tinggal duduk-duduk, orang kamari beli DP kopi, uang yang cari saya, bukan saya yang cari uang, misalkan begitu. Ya kalau enak ngana bisa kata ada di kita posisi 7 tahun lalu begitu. Berjuang dari awal. Nah itu. Tapi kan cuma mau lihat yang 8 tahun kan tidak mungkin. Nah begitu, hal-hal yang kayak begitu yang kita pikir haruslah jangan mau instan, mungkin. Yang instan tuh pasti terbaik. Bagaimana perjuangannya ya. Bagaimana baru bisa tahan banting tuh. Hasil yang memuaskan. Saya pikir banyak tuh yang saya sudah masukan dari teman-teman bilang kami itu masuk enak, bisa bermain band santai, terus bisa dapat duit tiap hari gitu tuh. Ya iya enak tuh, kita di belakang pernah terbakar dengan kompor, nggak pernah lihat. Nah itu kan begitu. Itu dia. Nah itu tuh, nah itu yang kita pikir jangan lihat DP ini, lihat DP proses kan. Proses, tuh. Jangan berorientasi pada hasil, tapi prosesnya. Nah kebanyakan tuh mau yang begitu. Ada juga di musik kayak begitu, kayak mau kami tuh bisa bikin lagu, kami tuh bisa berekam tuh tahu dari mana ya 7 tahun lalu. Padahal bukan kuliah, kan? bukan kuliah di musik ya. Padahal bukan kuliah di musik, tapi kuliahnya di informatika kan. Nah Skom, kebetulan Skom itu mendukung orang pe bahasa komputer ya. Jadi kalau alat-alat musik yang di dalam komputer itu DP bahasa hampir mirip dengan orang. Kalau orang komputer akan lebih cepat dia mengerti. Akhirnya saya ngulik tuh dari 2018. Cuman anak-anak sekarang akan tanya, wih belajar ini bagaimana kak? Baru tertahan banting kayak begitu dong. Dia cuma tanya, habis itu dong kasih tinggal. Nah kayak gitu yang saya lihat ya. Kurang serius. Kadang-kadang mimpinya cuma sampai pendek-pendek saja begitu. Ntar mau dalami, kemudian bagaimana kita bisa bikin? Itu kurang tahan banting lah. Menurut saya, menurut pandangan saya di seputaran saya, itu menjadi riset buat saya juga sih. Maksudnya memotret bagaimana ekonomi kreatif 10 tahun ke depan mungkin akan masih sama kalau terada sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah untuk membantu para teman-teman ya. Bisa saja akses informasi makin kencang kan sekarang ini. Ada chat GPT misalkan, bisa dapat ide-ide bisnis dari situ. Tapi kan informasi makin cepat, tapi informasi itu bukan pengetahuan menurut saya. Informasi itu hanya sebatas informasi saja, info saja. Tapi ilmu pengetahuan kan lebih dalam. Berarti dia ada pengalaman di situ dan segala macam. Nah itu yang saya pikir nanti akan jadi panggal gitu, kayak orang mau berkarya itu jadi sustain panjang begitu, terpanjang. Ini cuman yang penting butuh diakui gitu misalkan.
apalagi cepat puas ya. apalagi Gen Z yang kayak kita di sini nih kayak gitu tuh kan. Tuh kalau orang kan beda nih, tong milenial. Beda. Tuh, beda tuh. Nah itu. Nah itu yang kita potret industri kreatif atau ekonomi kreatif ya seperti itu menurut kita. Menurut saya. Kalau ada yang menurut teman-teman bisa komen di bawah ini di channel Di like, subscribe. podcast Baku Tanya nih, nanti bisa komen kalau memang terserek ya itu pemahaman saya itu. Iya. Perspektif saya. Nah itu. Gimana? Jadi kedepannya untuk sterek dan musik Saya mimpi tetap di fokus kalau di musik di album. Harus selesai. cita-citanya harus punya album. Harus punya album. Harus punya album. Kalau di sterek saya motivasi untuk berbisnis itu termuluk sebenarnya, antara terlalu yang mau cabang di mana-mana terada. Ya, bagaimana? Karena saya biasa tertekan di bank, di perbankan. Saya merasa kalau saya berdiri tertekan lagi di dalam dunia bisnis, saya pikir lebih baik saya kerja di bank gitu. Nah, bagaimana cara bermain flow-nya itu yang biar kita orang tuh slow saja begitu. Kalau ngana mau kasih batas misalkan terlepas nih, kalau saya bilang pengalaman bisnis ya, ngana mau bilang operasional jam 10 pagi, kemudian tutup jam 11 malam misalkan. Nah ini tetap kan harus kontrol kan begitu. Sama saja dengan pegawai negeri kan. Iya. Nah saya itu mau dikuasai oleh ini nih. Kalau saya idealisme berbisnis. Terserah MIT mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa. Tapi saya tertakut dengan ancaman yang misalkan terkonsisten itu, bahwa analisanya nanti konsumennya lari dan apa. Dan saya terpikir itunya. Begitu, saya terpikir itunya. Karena saya rasa sekian omset di satu hari itu cukup, saya tutup gitu loh. Saya mau tidur tempo. Misalkan kayak gitu tuh. Saya mau ngurus lagi ada pertanyaan misalkan, coba kirim screenshot beri notif dong. Misalkan saya karyawan, saya di atas jam 11 saya sudah layani itu. Misalkan kayak begitu, dia bisa mengganggu saya tidur misalkan, biar kita orang lebih sustain lebih panjang. Nah, karena itu turunpe ini kan orang muda-muda terus dengan betul begitu. Makin kan hari begitu. makin tua. Nah, tuh lebih kayak lebih slow lah DP cara hidup, cara hidup lebih slow, tapi bagaimana tetap bisa produktif, begitu saja. Produktif tapi tidak memaksa. Jangan terlalu memaksa diri lagi. Uang tuh bukan segalanya Muhammadan. Ada yang berpesan kopi ini dong Yono nih, misalkan tapi teman-teman jam 12 malam datang jam 1 tuh teman-teman kafe tabrak kafe, tutup nih dong tabrak. Kayak begitu saya bilang, tutup kasihan. Ini tuh mau pulang tidur lagi. kayak gitu. Terus? Nah itu yang saya maknai ya. Maksudnya hidup tuh bukan cuma bahagia tapi harus dimaknai gitu. Betul. Kalau hidup cuma batas di bahagia itu menurut saya ya. Menurut saya kayaknya terlalu kecil deh. Hidup harus bermakna menurut kita. Harus bermakna. Begitu. Kalau bahagia kan kalau nggak bahagia tuh nggak subleng sudah itu. Kong apa lagi? Nah, tuh. Tapi kalau nggak terbawa suasana. Kalau bermakna tuh kan berarti bermanfaat untuk orang lain dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bermakna. Nah begitu sih menurut kita ya. Jadi motivasi sterek atau Momorous Production ya tetap slow living gitu. Hidup yang agak santai aja gitu. Rezeki bukan cuman saya bukan termotivasi untuk jadi pebisnis yang sangat radikal, bukan. Bukan yang harus cabang di mana-mana, terada. Saya pikir akan lebih capek sama juga. Saya pikir ya. Karena saya melihat kenyataan di sini SDM-nya masih belum terlalu banyak. Ya orang yang beda dengan Jakarta misalkan. Siapa saja mau melamar kerja di situ. Kalau di sini kan berbeda. Nah itu yang saya perhatikan. Nah, makanya kayaknya kita tidak bisa pakai gaya ini nih. Kalau pakai gaya ini tetap orang yang akan kecapean gitu menurut kita ya. Untuk mengelola karyawan misalkan karena mesti hire karyawan setiap tahun. Karyawan kan cuma batas kontrak setiap 1 tahun misalkan gitu. Mesti hire lagi diajarkan lagi kayak begitu. Nah itu yang saya melihat kenyataan di sini kayak begitu. Makanya ini slow living saja gitu. Kalau cara disentuh oleh pemerintah bakal kan tetap berjalan sampai menurut saya 10 tahun ke depan masih begitu. Metong pulang tentu saja tetap dapat makanan. Nah itu yang
membuat manja. Masih termanja-manja ya di Kalau sini. di Jakarta kan orang bayar kan 1 juta saya kan bersyukur tuh. Bersyukur. Jadi orang berlomba-lomba untuk hal itu. Kalau di sini belum, yang sampai setingkat itu belum. Tapi ya Jadi itulah makanya menurut untuk kita. karyawan juga kurang konsisten ya nanti ya. Karyawan juga kurang konsisten. Kadang belum sampai 1 tahun sudah kabur duluan. Nah itu menurut saya, bukan terlepas dari kita orang harus bina dia dan lain-lain sebagainya. Itu ada treatment bikin karyawan supaya bertahan dan lain-lain sebagainya. Itu nomor 2 menurut saya ya. Tapi saya bisa baca pemetaan itulah. Maksudnya di sini nih DP siklus masih bagaimana sih begitu. Nah, itu saya data dan lihat beberapa karyawan dari 7 tahun yang lalu itu kan saya tahu tuh. Nah itu yang saya mau paksakan di situ. Saya mau lihat respon dari pemerintah bagaimana sih melihat hal ini begitu. Biar orang juga yang di UKM tadi tuh bisa DP istilah bisnis tuh autopilot gitu loh. Nah itu yang agak mencari DP formula. Nah kalau dengan kehadiran saya di sini ya saya sarankan hal itu. Beberapa keresahan saya maksudnya di dalam bisnis ya, begitu. Coba bisa perhatikan saya beberapa kafe yang punya yang modal besar, dia pun kan Dia pun terbisa konsisten kan? Iya. Tidak bisa dipertahankan. Titi tahu itu kan? Iya. Nah itu ngana punya akses modal besar, ngana punya modal besar belum bisa menjamin itu. Ada beberapa bukti di sini kan. Nah itu yang saya perhatikan. Nah jadi saya tetap dalam konsep slow living dulu untuk sekarang. Pokoknya hidup yang santai, begitu saja. Nah, bermusik dapat, uang dapat. Gitu. Pokoknya easy going ya. Easy going, asli. Iya. Betul. Nah boleh tidak saya tahu? Apa tuh? Jadi mau tahu omset per bulan dari Sterek berkisar berapa? Kalau kasar ya masih sekitar 48 misalnya. Wih, itu kasar. Itu per bulan. Iya. Itu kasar. Belum halus. Belum halus gitu. Ada 30 sekian. Itu kasar. Kecil itu. Kecil ya. Iya, dibandingkan dengan pengeluaran yang begitu luar biasa. Jadi yang bisa cari tahu ngulik di internet berapa sih HPP atau harga pokok pembelian dari omset kafe itu berapa persen. Misalkan kalau dia 40% berarti kali tadi itu 38 juta kurang 40%. Nah itu bersihnya tuh biasanya hitungannya paling kasar begitu ya. Nah itu ini so spill pendapatan lagi Titi. Supaya ini memotivasi tuh teman-teman yang baru mau memulai itu supaya bisa sukses kayak Kak Hamid itu bagaimana begitu. Belum sukses itu perjalanan ya. Iya ya. Tapi setidaknya sudah mencapai pada titik ini. Iya, mencapai titik ini. Bisa konsisten lah. Bisa konsisten. Alhamdulillah bisa bertahan tuh alhamdulillah. Saya lihat bagus nih Hamid pada saat lagi bola ada pertandingan bola misalnya Piala Dunia Euro masih diadakan nobar. Itu juga menarik pelanggan untuk itu kan kita melihat ekosistem di sini sukanya bola kita ngikut gitu tuh. Nah itu mengikuti selera konsumen tuh. Kayak gitu. Ada lagi Bang? Saya rasa itu saja ya. Padat, singkat dan jelas. Singkat dan jelas. Sangat menarik pembahasan kita pada malam hari ini tentang potret ekonomi kreatif di Halmahera Selatan ya. Dan tentunya teman-teman Saruma, semoga Bung Hamid ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat teman-teman yang ada di Halmahera Selatan yang ingin memulai usaha ya dan terjun di dunia ekonomi kreatif ya. Dan terima kasih Bung Hamid. Sama-sama. Sudah mau hadir di sini berbagi cerita kembali dengan kita. Mau jawab tanya-tanya dari saya ya. Siap, terima kasih kembali buku tanya. Iya, dan sampai jumpa di momen lainnya di podcast Baku Tanya dan tentunya selamat malam dan sampai jumpa.